Ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kawan-kawanku semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini, saya bersama tiga rekan saya yang bernama Ana Sadito Suara, Reza Tropin, dan saya sendiri Amran Mustafa, ingin membahas materi pada modul 11, yaitu Switch Security Konfigurasi atau konfigurasi keamanan pada switch. Oke, langsung saja pada modul pertama tentang Secure Unit Port. Tahu yang bisa disebut dengan pengamanan port yang tidak digunakan. Oke. Pada perangkat layer 2 dianggap sebagai mata rantai lemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan layer 2 merupakan salah satu serangan yang paling mudah dilakukan oleh peretas. Tetapi, ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi pada layer 2 yang umum. Semua port atau antarmuka switch harus diamankan sebelum switch digunakan untuk keperluan produksi. Secara mengamankan port tergantung pada fungsinya. Ya, di bawah ini merupakan metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah. Adalah seperti menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya, jika switch katalis 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan, sebaiknya menonaktifkan 20 port yang tidak digunakan lain-lainnya. Nah, seperti pengarahan ke setiap port yang tidak digunakan dan berikan perintah shutdown, maka secara otomatis port yang tidak digunakan akan mengalami atau akan shutdown atau mati ya. Oke, langsung saja untuk contoh di bawah ini merupakan contoh konfigurasi untuk mematikan sebuah port ya. Contohnya di sini ada interface, rank, type modul, finish number. Nah, kita masuk ke mode interface rank FA 0/8 strip 24. Nah, pada port ini, yang port yang tidak digunakan tadi, akan kita matikan portnya dengan perintah seperti ini ya. Contohnya saya sudah masuk interface rank FA 0/8 dan port yang akan kita matikan contohnya /24. Nah, kemudian kita beri perintah shutdown, maka secara otomatis port 24 dan seterusnya akan mengalami shutdown atau mati ya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sebuah serangan atau serangan pada port yang akan kita bahas nanti ya. Nah, untuk melihat, oke, sorry. Oke, next untuk materi selanjutnya ada materi 11.1.2 tentang mitigate MAC address table attack atau yang biasa disebut dengan mengurangi serangan tabel pada alamat MAC address. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan dengan meluapkan label alamat MAC address adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Keamanan port membatasi jumlah alamat MAC address yang valid yang diizinkan pada suatu port. Maka keamanan port memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC address secara manual untuk suatu port atau mengizinkan switch untuk mempelajari sejumlah alamat MAC yang secara dinamis. Oke, di bawah ini merupakan simulasi atau simulasi yang mungkin memicu sebuah serangan ya. Eh, dengan, nah di bawah ini ya, saya ingin membacakan dengan membatasi jumlah halaman MAC address yang diizinkan pada suatu port menjadi satu, maka keamanan port dapat digunakan untuk mengendalikan akses tidak sah ke jaringan seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, ketika kita mematikan sebuah port yang tidak digunakan, maka eh, sebuah penyerang atau sebuah peretas ini tidak dapat meretas port yang akan mereka serang. Oke ya. Next. Oke, yang kedua ada enable port security. Tahu yang biasa disebut dengan mengaktifkan keamanan port. Oke ya, perhatikan pada contoh di bawah ini merupakan sebuah konfigurasi yakni switch port security atau ditolak ya, atau penolakan sebuah apa ya, sebuah serangan. Dari keamanan ini, port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara
default. Ya, oke, mungkin saja langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, kita ingin menghidupkan port security. Yang pertama kita masuk ke mode interface FA0C1. Kemudian masukkan perintah sweep port atau port security. Maka secara otomatis port ini akan aman ya dari peretas. Oke. Kemudian kita berikan perintah show port security, maka kita akan melihat sebuah port yang telah kita amankan tadi. Nah, di sini contohnya masukkan show port security, maka akan muncul dengan port security-nya enable atau hidup, kemudian port statusnya adalah secure atau aman, kemudian violation modenya shutdown. Oke. Oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk materi lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya, lebih detailnya lagi akan disampaikan oleh kawan-kawan saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kawan saya. Di sini bagian saya menjelaskan di modul 11 ini ya, security konfigurasi menjelaskan di 12.2 mitigate VLAN attacks. Di sini ada VLAN attacks review, tinjauan serangan VLAN itu pertama memasukkan pesan DTP dari host penyerang untuk menyebabkan switch memasuki mode trunking. Nah, dari sini tuh penyerang dapat mengirim lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan switch kemudian mengirimkan ke paket tujuan. Lalu memperkenalkan switch yang jahat ya dan mengakibatkan trunking, penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN pada switch korban dari switch jahat. Lalu jenis serangan VLAN itu hopping, lainnya adalah serangan double logging, double tagging atau double encapsulated. Serangan ini memanfaatkan cara kerja perangkat keras pada sebagian besar ya. Di sebagian besar lalu di 12 11.2.2 step to mitigate villain hopping attacks. Di sini ada step-stepnya. Ini step 1 ini dia menonaktifkan negosiasi DPT atau auto trunking ya pada port non trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka akses di mode sweet port, access. Nah, step kedua menonaktifkan port yang tidak digunakan dan letaknya di VLAN yang tidak digunakan. Jadi port yang nggak digunakan itu dia di apa ya tidak diaktifkan. Kalau sudah diaktifin, aktif lagi. Terus yang ketiga nih mengaktifkan perang secara manual pada port trunking dengan menggunakan switch mode trunk. Jadi ini yang kedua ini shutdown tuh buat mematikan ya. Kalau menghidupkan dia kan mau shutdown. Lalu step keempatnya menonaktifkan negosiasi DTP pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port negosiasi. Kelima, menetapkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan sweetport native VLAN. Sini VLAN-nya 999 ya. 999. Jadi yang aktif itu dari 1 sampai 16, yang tidak aktif dimatikan ya dari 17 sampai 24 itemnya. Lalu mode terang ini terang 21 sampai 24. Di sini ada soal ya. Untuk Medius rank, untuk menggunakan rank seperti ini, the first rank, mode akses, kita lihat ini.
Refresh RA 194, mode RAM, selesai. Oke, lanjut di semester 3. Demikian di HCP attacks, mitigate, di HCP attacks. Nah, jadi di HCP attacks ini dia mengurangi serangan DHCP, mitigate itu, mengurangi sasaran serangan DHCP ini untuk menciptakan DOS ya, DOS atau Denial of Service untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP starvation memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Nah, di sini kita ingatin ya bahwa serangan DHCP ini starvation dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. DHCP snooping, DHCP snooping ini tidak bergantung pada alamat MAC sumber ya. Sebaliknya, pengintaian DHCP ini menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Kemudian ia memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Dari gambar ini ya, gambar ini itu bahwa server DHCP jahat itu akan berada di port yang tidak terpercaya dan mengaktifkan DHCP snooping. Semua interface diperlakukan secara tidak terpercaya atau default interface terpercaya biasanya berupa tautan dan port-ROM berhubung langsung ke server DHCP. Ini pelabuhan terpercaya kota-kota ini yang bulletnya tidak dipercaya, tidak terpercaya. Oke, langsung lanjut ke 13.3 step to implement DHCP snooping. Di sini ada step-stepnya ya. Yang pertama, step 1, kita mengaktifkan DHCP snooping dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping. Lalu step kedua, port yang kita pilih, kita gunain dengan interface yang kita percaya dengan IP DHCP snooping. Terus kita step ketiga membatasi pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detiknya pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping limit rate. Nah, keempat ini step keempat kita mengaktifkan DHCP berdasarkan VLAN, berdasarkan tentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping VLAN. Dan di sini ada contohnya, sampel contoh. Di gambar contoh ini ditunjukkan apa? Bahwa flash Ethernet 0/5 ini adalah port yang tidak terpercaya karena terhubung ke PC 1 dan flash Ethernet 0/1 ini terpercaya karena langsung dari server. Jadi ini konfigurasinya ya untuk DHCP snooping. Satu karena terpercaya, ya. Terus gathering controls, sys tadi gathering controls. Lalu membatasi ya ini mas 10 limit fat. So IP DHCP snooping yang tidak bisa dibatasinya cuma 6 sana. Sini kita suruh mengerjakan ya, mengerjakan yuk DHCP samping
Oke, tadi suruh melihat. Bisa. Yang tidak bisa diketik, itu langsung soal aja sama melihat dari CPU-nya. Selanjutnya di 11.4 nih dijelaskan oleh kawan saya. Sekian dari presentasi video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi Cisco Networking Academy yang telah disampaikan oleh Saudara Ahmad Mustafa. Selanjutnya yaitu pada topik 11.4 tentang mitigate ERP attacks. Yang pertama mengenai dynamic ERP inspection. Jadi pada dynamic ERP inspection ini eh, itu memerlukan snooping dan helps prevent pada ERP attacks. Di antaranya yaitu tidak meneruskan permintaan ERP yang tidak valid dalam VLAN yang sama, lalu menyadap semua permintaan. eh, Lalu yang kedua yaitu intercepting all ERP requests and replace on untrusted ports atau menyadap semua permintaan dan balasan ERP pada port yang tidak terpercaya. Lalu yang ketiga memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC address, ke MAC yang valid atau ke MAC binding. Lalu membuang dan mencatat permintaan ERP yang berasal dari sumber yang tidak valid. Lalu eh, error disabling error disabling the interface if the configure the AI atau memberikan informasi terjadi kesalahan saat menonaktifkan eh, interface jika jumlah DAI paket ERP-nya terlampaui. Selanjutnya yaitu the AI implementation with lens. Jadi untuk mengurangi resiko spoofing pada ERP ini dan poisoning pada ERP ini dapat mengikuti panduan berdasarkan implementasi di bawah ini. Yang pertama yaitu enable DHCP snooping globally. Lalu yang kedua ada enable DHCP snooping on select VLANs. Lalu yang ketiga ada enable AI on select VLANs. Dan yang terakhir ada configure trust interface for DHCP snooping and ERP infection. Nah, untuk contoh simulasinya sebagai berikut atau contoh gambaran. Eh, Berikut adalah topologi pada the AI implementation with lines. Di sini terdapat PCA, switch 1, router 1, dan eh,
Berdasarkan topologi ini dapat disimpulkan bahwa VLAN 10 dan juga isi PCA dan juga eh, seseorang yang akan mengakses pada VLAN 10 ini memiliki keterangan untrusted port atau eh, port yang tidak valid. Sedangkan pada router satu ini memiliki eh, port informasi port yang valid. Selanjutnya yaitu DAI configuration example atau contoh dari konfigurasi DAI. Jadi untuk perintah konfigurasi DAI ini yaitu sebagai berikut. Masuk ke switch satu, jangan lupa enable dan config terminal. Selanjutnya menggunakan perintah berikut. Yang pertama yaitu IP DHCP snooping, lalu yang kedua IP DHCP snooping VLAN 10, yang ketiga IP ERP inspection VLAN 10, lalu interface pas Ethernet 0/24, lalu IP DHCP snooping trust dan IP ERP inspection trust. Jadi pada keterangan topologi di atas ini terdapat informasi bahwa switch satu ini menghubungkan dua pengguna pada VLAN 10. Dua pengguna switch satu menghubungkan pada dua pengguna yaitu PCA dan juga someone atau lalu DAI akan dikonfigurasi untuk mengurangi serangan ERP spoofing dan ERP poisoning. Nah, jadi DAI ini akan mengkonfigurasi untuk mengurangi serangan dari ERP spoofing dan ERP poisoning. Selanjutnya ada perintah IP ERP inspection valid, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi AI agar uh, membuang atau menghapus ERP saat alamat IP tidak valid. Nah, untuk perintahnya adalah sebagai berikut: IP ERP inspection valid. Nanti akan mengeluarkan output seperti ini: DST strip MAC valid destination MAC address, IP valid IP address, dan uh, src strip MAC valid source MAC address. Lalu ada perintah seperti berikut lanjutannya yaitu IP ERP inspection valid dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sintaks. Selanjutnya yaitu eh, pemeriksaan sintak dan mitigates ERP attacks. Jadi untuk pemeriksaan sintak dan
dan mitigasi serangan ERP ini dapat diperiksa dengan perintah berikut. Untuk topologinya yaitu terdapat PC, switch, router, dan juga DHCP server. Nah, untuk perintahnya yaitu sebagai berikut: IP DHCP snooping, interface range giga, giga, gigabit internet 0/1 eh, sampai 2, IP DHCP snooping trust, IP ERP inspection trust, lalu exit, lalu IP DHCP snooping VLAN 10, 20, 30 sampai 49, lalu IP ARP inspection VLAN 10, 20, 30 sampai dengan 49. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pemeriksaan sintaks dan mitigasi serangan ERP. Selanjutnya, pada topik mitigate STP attacks atau mengurangi serangan STP. Yang pertama yaitu Portfast and BPDU juar. Jadi untuk mengurangi serangan STP manipulation attacks itu menggunakan Portfast dan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya yaitu untuk Portfast ini membawa antarmuka yang dikonfigurasi seperti port akses ke status penerusan dari situs pemblokiran melewati situs eh, yang mendengarkan dan mempelajari. Nah, port flash ini hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang pada perangkat terakhir saja. Port, port flash. Port flash hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang pada perangkat terakhir saja. Hmm, Berarti pada topologi di bawah ini ya yang boleh mengakses port flash hanya port flash Ethernet 0/3. Karena di sini isinya cuma ada 3. Selanjutnya Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Nah, ini untuk menonaktifkan port yang menerima Bridge Protocol Data Unit. Nah, BPDU ini hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terhubung ke perangkat akhir. Kurang lebih sama saja seperti Portfast. Nah, untuk contohnya yaitu pada topologi di bawah terdapat keterangan bahwa pada gambar di bawah ini port akses untuk switch 1 harus dikonfigurasi dengan port flash dan BPDU buat switch 1. Port akses untuk switch 1 harus dikonfigurasi dengan hmm, port akses untuk switch 1. Oh, jadi pada switch 1 ini eh, harus dikonfigurasi dengan port flash dan juga BPDU. Selanjutnya yaitu cara mengkonfigurasi port flash. Nah, untuk eh, cara cara untuk mengkonfigurasi port flash-nya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perintah interface pas Ethernet 0/1, lalu switch port mode akses,
lalu spanning tree port pass. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. What pass should only be enabled on ports connects to a single host. Connecting hubs, constructor, switch, bridge, etc. So this interface, when port pass is enabled, can cause temporary batching loops, host with motion. Lalu ketik perintah exit, lalu ketik perintah spanning state tree port pass default. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya perintah exit, lalu eh, cek menggunakan perintah show running config. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Interface pas Ethernet 0/1 switch port mode access spanning strip tree port face. Nah, outputnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu eh, konfigurasi BPD eh, BPDU guard. Untuk perintahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama interface pas Ethernet 0/1, lalu spanning step tree BPDU guard enable, lalu exit, lalu spanning strip tree port face BPDU guard default, lalu end. Lalu cek. Lalu cek BPDU guardnya menggunakan perintah show spanning strip tree summary. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Switch is in PVST mode. Cloud bridge for none. Extend system ID is enable. Port face default is enable. Port face BPDU guard default is enable. Port face BPDU filter default is enable. Uh, Lob guard default is enable. Ethernet channel is enable. Uplink face enable. Dan backbone face disable. Selanjutnya mitigasi serangan STP. Berikut adalah topologinya. Jadi untuk keterangannya yaitu pada saat masuk ke switch 1 itu untuk menerapkan forecast dan BPDO guard itu eh, dapat menggunakan perintah berikut. Yang pertama interface masuk ke switch. Jadi yang pertama masuk ke switch 1 lalu ketik perintah interface range pas Ethernet 0/1 strip 24 switch port mode access, lalu exit, lalu spanning tree port pass default, lalu spanning tree port pass guard default, dan exit. Lalu cek menggunakan perintah show running tree summary. Nah, nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Ini kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami dari tentang modul ke-11 tentang switch security configuration. Apabila terdapat banyak salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.